Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Dr. Asih Budi Utami, Magister Kesehatan Anti-Aging and Aesthetic Medicines dari RA Klinik Bogor, selaku pemandu acara pada talk show hari ini. Dan pada hari ini kita akan membahas mengenai pentingnya vaksin PCV 13 dalam pencegahan pneumonia pada balita. Tetapi sebelum kita memulai talk show ini, kita akan menyanyikan secara bersama-sama lagu kebangsaan kita, Indonesia Raya. Oke, pada kesempatan talk show hari ini tentu saja saya tidak sendiri. Saya juga akan mengundang moderator dari RA Klinik Bogor yaitu Dr. Raymond Pranawa, Magister Kesehatan Anti-Aging dan Aesthetic Medicines. Halo, selamat pagi Dr. Selamat Raymond. pagi Apa Dokter Asi, kabar? baik. Tentunya bagaimana Dokter Asi kabar baik? Alhamdulillah baik, kita switch Yuk. tempatnya. Oke, siap. Nah, Dokter Raymond, kita akan membahas mengenai pentingnya nih vaksin PCV 13 pada balita. Karena kan Betul. vaksin ini sangat penting sekali untuk mencegah, Pneumonia betul, dan dan meningitis. juga ya dan juga komplikasinya ya, Dok. Betul. Tetapi tentu saja kita membahas ini hari ini tidak sendiri ya, karena kita memiliki narasumber-narasumber yang hebat. Ada Ibu Ketua TPPKK Kota Bogor, Ibu Yanti Betul. Rahim. Betul. Kemudian dari Dinas Kesehatan juga ada Betul, ada Dokter dokter ini. Yeni. Dan juga kita akan menghadirkan dokter spesialis anak dari Rumah Sakit Siloam, yaitu Dokter Valensius Sunanar. Oke, nah, yang untuk pertama kali kita akan undang yaitu Ibu Ketua TPPKK Kota Bogor yang cantik. Betul, tapi tahu gak nih TPPKK itu apa? TPPKK itu tim penggerak Pemberdayaan pemberdayaan dan dan kesejahteraan keluarga Kota Bogor. Nah, berarti sekarang kita panggil Ibu tercinta kita. Ibu Yanti Rahim. Tepuk tangan virtual, tepuk tangan virtual. Selamat datang. Sebentar. Saya panggilnya Teteh aja ya. Soalnya kan ini masih muda banget, cantik. Sip. Kita pegang mic seperti nyanyi ya, Teh. Tapi mic-nya sudah on. Nah, Oke. Teh Yanti apa kabar Teh? Alhamdulillah Dokter Asi, Dokter Remon, Alhamdulillah. Iya Teh, jadi kan kita pada talk show hari ini akan membahas pentingnya vaksin PCV 13 nih. Mengingat angka kejadian di Kota Bogor yang terkena pneumonia ini
Banyak. sangat tinggi. Ya. Sampai laporan terakhir ini 4.071 balita terkena infeksi pneumonia, Hampir 5.000. hampir 5.000 dari bulan Januari sampai April. Sedangkan total kasus pneumonia sendiri di Kota Bogor itu 8.000. Berarti 50% itu pada balita, 50% lagi pada dewasa. Angka infeksi pneumonia sangat tinggi sekali, Tanti. Sekarang yang kita mau bahas itu di angka anak-anak ya. Nah, Angka jadi anak-anak balita, anak betul. balita ya. betul. Nah, Teh Yanti, menurut Teteh ini kan pasti kan akan berdampak nih kalau anak-anak terkena pneumonia. Nah, menurut Teteh sebagai Ibu Ketua TPPKK Kota Bogor, nah bagaimana kalau sampai anak-anak terkena pneumonia dan juga meningitis nih, Teh, bagaimana dampaknya? Yang pasti kita semua pasti prihatin ya. Tapi kenapa apa namanya terjangkitnya timbulnya pneumonia dan meningitis itu ya? Eh, Pastinya anak-anak ini akan mengalami dirawat di rumah sakit pastinya. Betul. Pastinya ya. Karena penyakit ini memang harus eh, under apa ya? Memerlukan kontrol, Memerlukan memerlukan perawatan yang sangat intensif, bisa masuk ICU, ya, PICU, karena anak-anak ini akan mengalami susah bernapas, mungkin susah betul. batuk yang tidak berhenti-berhenti, mungkin Demamnya tinggi, demam tinggi, dan mungkin juga pengaruh ke badannya, jadi dia nggak mau makan, dan juga mungkin eh, meningitis ya, meningitis itu selaput otak, otak ya, selaput otak. ya menyerang selaput otak. dengan begitu ketika anak-anaknya dirawat pasti kan orang tua jadi nungguin anak-anak ya kan, Nungguin dan Teh. harus mengeluarkan ekstra budget. Betul. Tuh. Harus mengeluarkan ekstra budget dan kalau ternyata pendapatannya dari keseharian kalau tidak bekerja jadi akan mengurangi pendapatan tapi malah pengeluaran juga akan lebih ya, Teh ya. Betul, Iya. gitu. Nah, sebenarnya sih Teh yang saya tahu nih PCV 13 ini kan sebenarnya sudah masuk nih dalam anggaran pemerintah. Oh gitu. Iya, tetapi saya dan juga Dokter Raymond nih dari bulan April kemarin memang lagi menggalakkan program vaksinasi gratis untuk anak-anak di Kota Bogor nih. Iya. Bulan lalu kita sudah ada 2.000 ya, Dok ya. Untuk PCV 13 sendiri ini kita total ada 6.000 vaksin gratis yang kita berikan ke Kota Bogor. Oke. Tetapi memang angka vaksinasinya sendiri pun juga masih sedikit. Oke. Tadi Dokter Asi bilang ada anggaran pemerintah. Jadi sebenarnya vaksinasi PCV 13 itu sudah masuk ke dalam program pemerintah sejak tahun 2023. Oke. Tetapi hanya diberikan pada usia 1 tahun ke bawah waktu itu. Sehingga pada balita yang usia 4 sampai 5 tahun itu ada yang masih belum divaksinasi PCV 13. Apa dok? Kenapa itu mungkin yang kita harus bertanya juga terhadap Dinas Kesehatan Kota Bogor, kenapa angka vaksinasi masih sedikit? Jadi masih ada 15.000 anak yang belum divaksin. Itu mungkin juga kurangnya informasi, mungkin sosialisasi akan pentingnya vaksin PCV 13 ini. Iya, Gitu betul. mungkin ya. Ya, Iya, ya. mungkin dengan adanya talk show kita ini akan bisa meningkatkan angka dari Meningkatkan vaksinasi pastinya ya, Teh ya. pengetahuan sampai ke pelosok-pelosok ya. Betul. Pentingnya Betul. vaksin PCV 13 Iya, ini. betul. Karena manfaat vaksin PCV 13 ini sebenarnya seperti Teanti sudah bilang tadi kan, kalau kena pneumonia jadinya demam, susah nafas, sesak, Batuk yang batuk. tidak berkesudahan. Nah, berarti manfaat dari vaksin PCV 13 ini kan jelas banget ya Teanti ya. Nah, kurang lebih kan bisa melindungi balita dari pneumonia yang berakibat fatal maupun kematian kan Teanti ya. Makanya ya ibu-ibu please gitu. Jadi arti pentingnya PCV 13 ini vaksin ya. Eh, Coba deh di Google pasti ada ya dok ya. Ya, Di Google betul. gitu kan ataupun di Posyandu ataupun Puskesmas ya dok ya pasti ada Betul. kalau memang ingin tahu arti pentingnya vaksin PCV 13 ini ya. Betul. Gitu. Jadi akses ini sekarang sebenarnya sudah sangat mudah sekali dari Google. Tapi kita tetap harus bisa memilah-milah mana yang benar atau tidak. Sumbernya itu tentu saja harus dari yang medis. Itu tanda-tandanya apa sih dok kalau anak itu kena pneumonia? Kalau kena pneumonia tentu saja pertama kali biasa demam. Nah, Nah, ibu-ibu kalau anak-anaknya demam, oke. lalu Terus ada batuk pilek, batuk pilek yang batuk tidak pilek. yang Nah, tidak berkesudahan atau bagaimana? Kalau dikasih obat misalnya, terus nanti tidak sembuh-sembuh. Nah, sembuh-sembuh. jadi kalau misalnya mereka berobat,
tidak sembuh-sembuh, barulah di situ kita baru bisa keluar diagnosa pneumonia, diagnosa pastinya. Nanti mungkin akan dibahas oleh dokter Valen spesialis anak yang Oke. lebih jelas lagi dia. Tapi sudah nggak sabar. Udah nggak sabar. Dari itu nih, Teh Yanti, saya dan juga Dokter Raymond ini sangat concern sekali nih pentingnya kesehatan bagi anak-anak di Kota Bogor. Karena kalau anak-anak di Kota Bogor ini masih banyak yang terkena pneumonia, nah ini kan bagaimana kita bisa mendapatkan masa depan yang cerah. Nah, semoga dengan adanya vaksinasi ini, nah kita bisa meningkatkan kesehatan anak-anak di Kota Bogor sehingga bisa memiliki masa depan yang cerah dan juga kalau terkena pneumonia ini kan bisa terdampak pertumbuhan anak-anak pun menjadi terganggu juga nih Teh. Jadi menghambat pertumbuhan ya, Betul, gara-gara bisa itu ya. menghambat juga Jadi Teh. fatal sekali ya dok. Iya, apalagi ya itu tadi kita juga sudah memiliki data anak-anak di Kota Bogor ini ya banyak sekali yang terkena pneumonia dan juga meningitis. Tadi kan seperti datanya itu kan hampir 5.000 ya. Atau mungkin Dokter Raymond kita mau berbicara tentang data, apa kita langsung mengundang saja ini Dokter Yeni dari Dinas Kesehatan? Betul, kita akan mengundang Dr. Tengku Yeni Febrina, Magister Kesehatan sebagai Ketua Tim Kerja Pencegahan Pengendalian Penyakit Menular dan Surveillance untuk membahas data angka-angka kejadian infeksi pneumonia. Apa kabar, Dokter Yeni? Yuk, masuk yuk. Ya, siap. Halo dok, apa kabar? Silakan. Silahkan dok. Apa kabar, Dokter Yeni? Kabar baik, Dokter Raymond. Wah. Apakah sudah terdengar suaranya, Dokter Yeni? Halo? Halo. Ya. Masih lebih dekat kali, Dok. Iya. Ya, oke. Nah Siap. dok, ini kan di Bogor, di kota Bogor, anak-anak yang terkena pneumonia tadi saya lihat angkanya itu sangat tinggi sekali ya dok ya, hampir 5.000. Ya sekitar 4.071 tepatnya ya Dokter Wah, Asih. 4.000 ini angka yang sangat fantastis dong ya dok. mengkhawatirkan sekali. Betul, Jadi iya. anak-anak balita di Kota Bogor itu kita dapatkan datanya dari rumah sakit seluruh Kota Bogor dan puskesmas juga. Iya. Jadi angka 4.000 ini cukup tinggi sekali. Betul. Ya, Ibu mungkin tadi program PCV dari pemerintah itu baru tahun 2023. Oke. Jadi memang ada yang usia 4 sampai 5 tahun itu belum divaksin PCP. Jadi Nah. kemungkinan karena belum diimunisasi, jadi lebih rentan terkena penyakitnya. Betul, iya. Selain lebih rentan nanti bisa menularkan juga berarti kan dok ya ke sekitar ya. Betul. Jadi nanti akan semakin banyak lagi yang terkena pneumonia. Dan menularnya bukan hanya sesama anak, tetapi untuk usia lansia pun juga bisa tertular. Nah ini bahaya juga ya kalau sampai lansia yang tertular kan. Bahaya sekali, maka itu Tayanti kita sangat concern sekali dengan infeksi pneumonia yang sangat tinggi di Kota Bogor. Kita berharap dari TPPKK Kota Bogor ini dapat bergerak untuk memberitahu eh, bagaimana orang tua yang masih belum divaksin nih anaknya Tayanti. Jadi sejauh ini apa namanya sudah bergerak kemana saja dok? Maksudnya apa vaksin gratis ini sudah kemarin-kemarin kan bareng ya sudah bergerak kemana aja tuh dok? Betul, kalau kemarin kita bekerja sama ya dok dengan Dinkes Kota Bogor, kita sudah ke semua puskesmas, kita bekerja sama dengan Oke. Kemenak, kita bekerja sama dengan Disdik, tentu saja sekolah-sekolah itu sudah kita beritahu semua. Nah, Sekolah-sekolah dan puskesmas-puskesmas ya, Puskesmas dan gitu kalau gitu. posyandu juga, Ibu. Posyandu. Jadi ibu-ibu terutama buat apa teman-teman di PKK ya di kota, kelurahan, kecamatan dan kelurahan ya. Bagaimana kalau kita menjadi garda terdepan untuk menggerakkan nih gitu kan pentingnya arti vaksin PCV 13 ini ya, CV 13 ya. 13 ini ya. Jadi bisa tuh nanti kita mungkin agak sedikit campaign gitu ya untuk apa menggerakkan kalau di setiap ibu-ibu misalnya bina wilayah gitu kan sedang turun ke wilayah bisa nanti apa dibantu juga untuk sosialisasi tentang PCV 13 ini. siap Teyanti, kita sangat senang sekali nih. Teyanti sudah bersuara di sini nih. Kita berharap kader-kader TPPKK ini dapat memaksimalkan angka vaksinasi di Kota Bogor karena memang luar biasa bahayanya dan lebih banyak kerugiannya secara
finansial juga untuk keluarga. Dokter Yeni, kita kembali lagi nih. Bagaimana mengantisipasi tingginya angka kejadian infeksi pneumonia di Kota Bogor dan seberapa tinggi beban APBD Kota Bogor dalam pengobatan infeksi pneumonia yang dirawat itu di ruangan isolasi dan bahkan sampai PICU. PICU itu adalah ICU-nya untuk balita. Jadi memang yang paling penting itu mencegah ya, Bu ya, Betul. dokter. Betul. Jadi Ya. memang Dengan vaksin ini ya dengan dok ya. vaksin benar Ibu. Jadi memang dengan diberinya vaksin atau imunisasi PCP ini kita berharap itu tidak terjadi PCP. Kalaupun terjadi dia dengan gejala yang lebih ringan, begitu dokter, gitu. Nah, tapi kalau misalnya dia belum diimunisasi, terkena pneumonia, itu bisa berat, bahkan tadi bisa masuk ke ICU, dan jelas sekali ini menjadi beban yang berat. Betul. Jadi kalau misalnya nih tadi kan masuk ke rumah sakit, kalau dihitung biaya-biayanya itu pasti berat. Kalaupun dia peserta BPJS itu nanti ditanggung oleh BPJS, kan kita tahu sekarang beban penyakit juga berat ya. Berat. Kemudian kalau misalnya nanti orang tuanya harus menunggui, begitu ya, bagaimana dengan kalau ada adiknya lagi. Betul. Nah, ini kan bukan hanya beban biaya sebenarnya, tapi ada beban-beban lainnya. Misalnya bagaimana perkembangan anak-anak lainnya seperti itu. Betul, jadi konfliknya bukan hanya kesejahteraan, bukan hanya ketahanan, ya bagaimana nanti orang tuanya jadi berantem, ya kamu dong yang nungguin di rumah sakit, saya harus cari uang. Jadi Iya, konflik betul. ya. Konfliknya Jadi seperti konflik ya. itu. Betul. Belum lagi kalau tidak divaksin nanti ada efek jangka panjangnya dan juga bisa reinfeksi kembali ya dok ya. Betul, jadi kalau sudah pernah kena pneumonia, berarti kan ada sesuatu itu yang tertinggal di Di dalamnya. paru-parunya. Iya, Jadi betul. kita kan kepengen anak-anak Kota Bogor ini sehat, ya Bu ya. Betul. Seperti visinya Bapak Wali, Betul. bagaimana Kota Bogor ini menjadi kota yang sehat. Jadi Bogor sehat ya Bu ya. Jadi eh, anak-anak ini kan generasi masa depan. Betul ya, akan membangun kota Bogor nantinya ya dok ya. Nanti Indonesia Emas, nah ini pada saat anak-anak ini nih nanti yang jadi berada di Indonesia Emas. Oleh karena itu, kami dari Dinas Kesehatan Kota Bogor juga mengajak ibu-ibu kader ya, terutama yang paling terdepan ini bisa lebih mengedukasi juga Betul. kepada ibu-ibu karena ibu kader ini sangat dekat gitu dengan masyarakat. Jadi bisa memberikan informasi yang banyak begitu ya, terutama bagaimana supaya jangan terkena pneumonia. Jalannya adalah Vaksin, ikut begitu. vaksin anak-anaknya ya, jangan lupa. Apalagi kan But di sini vaksinnya gratis ya. vaksin gratis sampai akhir bulan ini. Bulan ini. Jadi Betul. pada orang tua dimohon perhatiannya ya kepada anak yang orang tua yang mempunyai anak balita ya, Betul. balita untuk mencegah pneumonia ini jika belum divaksin PCV 13 ini, mangga silakan menghubungi kemana dok? Puskesmas boleh Bu. Puskesmas, posyandu, ataupun Posyandu. rumah sakit terdekat seperti itu. Iya, jadi kan memang sebenarnya sebelum ada vaksinasi gratis ini memang mungkin tidak semua orang tua yang bisa memberikan vaksin ke anaknya karena mengingat vaksin PCV 13 ini mahal ya dok. 500.000 sampai 600.000 sekali vaksin. Lumayan banget kan Teh. Lagi sampai akhir bulan ini gratis. Jadi jangan ragu-ragu Betul, lagi harus dok ya. dimanfaatkan ini kan ada vaksinasi gratis ini ya dok ya. Nah, kita bisa lihat juga nih, hampir semua puskesmas melakukan vaksinasi gratis PCV 13 ini. Dokter Berarti Yeni. udah semuanya nih di hampir semua puskesmas ya. Jadi kalau Sudah orang jalan tua ya dok ya. Sudah Bu. Betul. Udah ya. berarti bisa langsung datang saja gitu ya dok ya. Bisa langsung datang ke puskesmas sesuai dengan jadwalnya. Bahkan ada yang buka dari Senin sampai Sabtu tiap hari. Jadi boleh langsung datang ke puskesmas dan kami akan melayani dengan baik. Gitu. Oke. Siap. Berarti kalau sekarang ini Dokter Yeni, tingkat cakupan vaksinasi di Kota Bogor ini sudah berapa persen? Kalau untuk PCV secara program kita dari Januari sampai April ini untuk PCV-nya baru di angka 41% Ibu. 41%. Berarti ada 59% yang masih belum divaksin Di Kota Bogor ya dok ya. di Kota Bogor.
Berarti Masih ini kayaknya 41%. Dinkes nih harus benar-benar ini ya dok ya, lari Bekerja kerja keras sekali nih ya. langsung turun ke bawah gimana caranya. Tapi ya gimana kalau udah nanti nih apa namanya program gratisnya sampai bulan ini akan ada lagi nggak kalau memang yang belum terinfo gitu gimana dok? Siap Teh Yanti, ini kita usahakan sebisa mungkin. Ini jadi bukan hanya kerja keras Dinkes saja, kita harus bekerja sama dengan stakeholder lain, fasilitas kesehatan yang swasta Betul. maupun pemerintah, begitu juga dengan klinik swasta dan Pemkot. Ya, kita sama-sama bekerja sama gitu, bergotong royong bagaimana untuk meningkatkan angka vaksinasi PCV 13 karena kalau pneumonia ini terjadi, tentu saja stunting ada. Betul. Pasti akan membuat Bisa stunting. gitu ya. Nggak bisa Betul. stunting ya dok. Betul, tumbuh kembang anak tidak baik. Lalu belum lagi kalau terjadi kerusakan pada organ lain, fungsi kognitif atau fungsi otaknya bermasalah. Nanti anaknya jadi bagaimana? Bagaimana mencapai generasi emas gitu loh. Kalau dari vaksinasi hal simpel aja tidak dilakukan. Jadi dok, eh, di agak diterangkan lagi ya di sini ya. Jadi PCV 13 itu gunanya untuk mencegah Mencegah pneumonia, infeksi pneumonia dan meningitis. meningitis. Bisa dijelasin nggak dok sama apa audiens ya mungkin ya. Bet- Mungkin ada ibu-ibu yang nggak tahu apa sih itu meningitis, apa sih itu pneumonia. Nah, Nah, itu betul Teh Yanti. Ak- Maka ya. itu Kita akan menghadirkan narasumber kita, dokter spesialis anak nih ya, yang memang lebih berkompeten nih untuk membahas itu semuanya nih, Tayanti. Kalau kita begitu berarti sambut kita langsung undang saja dokter Valencius Valensius Sunandar, spesialis anak. Rumah Sakit Siloam. Halo dok, apa kabar dok? Silakan, Dokter Valen, duduk di sini. Iya. Ada mic-nya untuk dokter Valen? Boleh di sini. Oh, siap. Oke. Ini, dok. Halo dok. Nah dok, kita kan lagi eh, membahas mengenai pentingnya vaksin PCV 13 nih dok. Nah mungkin kalau ini kan masih banyak nih dok yang orang tuanya belum memberikan vaksin ke anak-anaknya entah apapun alasannya. Mungkin dari segi vaksin PCV 13 kan mahal ya dok ya. Mungkin hanya yang tertentu saja yang bisa memberikannya. Atau mungkin karena ketakutan lah. Mungkin di sini dokter bisa menjelaskan pentingnya vaksin PCV 13 dan kalau sampai tidak menerima vaksin nanti apa yang akan terjadi pada anaknya, komplikasinya bahkan masalah terberat apa yang bisa diterima oleh balita-balita tersebut. Nah, mungkin kalau sudah tahu seperti itu nanti para orang tua jadi bisa berpikir untuk memberikan vaksin karena mumpung sekarang kita juga ada program vaksinasi gratis kan ya dok ya. Lumayan ya dok ya berhemat sekitar 500 atau 600 ribu ya dok. Gini dok, mungkin nanti bisa dijelaskan sama dokter ya. Apa itu sih pneumonia? Penyakit pneumonia itu apa? Dan menyerangnya kemana? Dan meningitis dok, tolong dijelaskan. Mungkin ibu-ibu ataupun orang tua di sana banyak yang nggak tahu itu apa. Oke, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Saya pertama-tama akan menjelaskan dulu apa itu pneumonia ya, sesuai dengan yang Ibu Yanti tanyakan. Pneumonia itu sebenarnya adalah infeksi yang disebabkan bisa oleh virus, oleh bakteri, ataupun oleh jamur ya. Dan infeksinya itu terjadi pada jaringan paru-paru ya. Oh, menyerangnya ke paru-paru ya dok Betul ya. sekali. Nah, pneumonia dibagi menjadi tiga. Ada yang pneumonia ringan, pneumonia sedang, maupun pneumonia berat. Nah, sebagian besar yang masuk ke dalam rumah sakit dan dirawat inap itu adalah pneumonia sedang dan pneumonia berat. Nah, di mana angka kejadian itu sangat-sangat tinggi sekali pada usia balita. Bukan hanya di Indonesia, tapi di semua negara di seluruh dunia ini. Alasannya apa? Ya, pasti Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian pasti sudah pernah mendengar kalau bayi itu imunitasnya tidak sebagus anak yang lebih besar atau orang dewasa. Sehingga mereka sangat rentan untuk terjangkit lalu mengalami sakit akibat pneumonia. Nah, tidak semua orang yang terpapar kita sebut namanya pneumococcus ya, berkaitan dengan vaksin ini. Nama bakterinya adalah Streptococcus pneumoniae namanya. Kita sebut lebih singkatnya pneumococcus. Tidak semua yang terjangkit atau terpapar dengan bakteri ini mengalami sakit pneumonia. Jalan-jalan di mana nih? Misalnya pada kita nih, mungkin Bu Yanti, Dokter Asi, Dokter Raymond, Bu Yeni juga mungkin di hidungnya saat ini kalau di swab kemungkinan kemungkinan besar ya
swab taunya dok. Ada, iya. Seperti COVID dulu kan kita ambil sampel lalu dikultur ya. Kemungkinan besar di hidung orang dewasa atau anak-anak itu mereka berkoloni. Nah, namun jika ini berpindah atau ditransmisikan ke balita, nah mereka tidak hanya jadi bakteri yang berkoloni, tapi menjadi sumber penyakit ya. Mereka akan turun ke jaringan paru-paru, lalu berkembang biak dan menyebabkan sesak, demam, dan lain-lain. Kira-kira seperti itu pneumonia dan dampaknya pada Kalau balita. pneumonia, kalau meningitis dok? Kalau meningitis sebenarnya cara penularannya sama ya. Bakteri ini kan ditularkan lewat udara ya, airborne. Namun apabila dia eh, tidak hanya di paru-paru, dia bisa menyebar lewat darah, mengalami sepsis, ataupun dia masuk ke sawar otak. Jadi otak itu punya lapisan yang sulit untuk ditembus, namun bakteri-bakteri atau virus tertentu bisa menembus. Salah satunya adalah bakteri pneumococcus. Nah, apabila dia masuk ke dalam otak, dia menyebabkan infeksi di jaringan otak, itu infeksi di selaput otak, itu disebutnya meningitis atau radang selaput otak. Ya gejalanya demam tinggi, kejang, penurunan kesadaran, dan bahkan dapat menimbulkan kecacatan. Ampun, ternyata kalau anak-anak batuk-batuk itu nggak boleh disepelekan begitu aja ya dok ya. Ya, betul Betul, sekali. Sampai demam, mungkin batuk-batuk yang tidak sembuh-sembuh gitu ya dok ya. betul. Bisa sampai ke otak. Otak. Ya. Sebegitu mudahnya pneumonia itu memberikan efek buruk ya, Dok ya. Belum lagi kesimpulan dari Dokter Valencius itu berarti pneumonia itu sebenarnya ada di mana-mana. Tetapi pada orang dewasa itu tidak terjadi gejala apapun. Tetapi kita dapat sebegitu mudahnya menularkan ke balita maupun ke lansia sehingga memberikan efek buruk maupun gejala pada balita tersebut. Nah, dokter, ini mitos nih sekarang nih banyak banget dok mitos nih. Kita bahas nih pertama nih mitos. Vaksinasi PCV13 itu tidak perlu karena balita bisa melawan infeksi secara alami. Bagaimana tanggapan dokter Valen? Oke dokter anak gimana dok? Ya, itu jelas tidak betul ya. Memang bayi ketika lahir itu memiliki imunitas ya. Dari mana? Dari ibunya. Namun imunitas itu hanya bertahan beberapa bulan saja ya. Ada yang hanya 1 bulan, hanya 2 sampai 3 bulan, tergantung sekuat apa imunitas dari ibu yang dibagikan ke bayinya. Namun itu saja tidak cukup untuk melindungi si bayi dari infeksi yang berat. Nah, salah satunya adalah infeksi yang disebabkan oleh pneumokokus. Ya, yang kedua adalah sistem kekebalan tubuh balita juga belum berkembang secara optimal, belum matur atau belum matang seperti anak di atas 2 tahun atau orang dewasa. Oleh karena itu, vaksin ini ditujukan pada bayi usia di bawah 6 bulan sampai usia 1 tahun. Ya, Biar imunitasnya betul terbentuk. sekali. Jadi itu mitos ya, Ibu Dokter ya. Jadi bayi tidak bisa dengan kekebalan tubuhnya sendiri saja bertahan melalui menghadapi serangan dari pneumokokus ini. Ya. Oke, nah kemudian ada lagi nih dok, ini mitos atau fakta yang menyebutkan bahwa vaksin PCV13 ini akan memberikan efek samping yang berbahaya dok. Ya, saya harus menjelaskan secara fair dan berimbang ya sesuai fakta yang ada. Semua vaksin pasti memiliki resiko efek samping ya gitu. Jangankan vaksin, kita minum obat parastamol aja di labelnya ada tulisannya kan, menimbulkan Oh, ngantuk, gangguan liver, muntah dan lain-lain. Tapi Bapak Ibu tetap minum juga kan? Kenapa? Karena manfaatnya lebih besar daripada Bahayanya. dampaknya. efek Betul sekali. Nah, samping. bagaimana dengan efek samping yang mungkin efek samping itu mungkin timbul, mungkin juga tidak dari vaksin PCV. Nah, dari data yang ada, kalau Bapak Ibu cari di Google, mungkin datanya sangat bervariasi karena setiap negara, setiap pabrik obat ya, mereka melakukan studi masing-masing. Namun di rata-rata efek samping yang paling sering timbul sekitar 10 sampai 30% itu adalah demam. Demam. Nah, tunggu dulu, demamnya beda ya sama demam yang disebabkan oleh vaksin DPT. Ya, Oke. kalau vaksin DPT itu angka kejadian demamnya pasti lebih tinggi. Beberapa penelitian 70% atau lebih. Uh, Dan sebagian besar demamnya tinggi. oke, Nah, tapi beda dengan vaksin ini. Mm-mm. Demam tingginya hanya 5%. Oke, hanya Ya. 5%, rendah, sangat rendah Dan sekali. dari studi juga lebih sering ditemukan demam tinggi kalau diberikannya terlambat. Ya, Oke. justru kalau diberikannya di usia dini,
Nah, itu jauh lebih baik Jauh lebih gitu ya. aman. Tapi ingat hanya 5% kemungkinannya Oke. ya. Dan efek samping yang lainnya seperti nyeri otot, pegal ya, kemudian anaknya rewel itu sekitar 10 sampai 30% ya. Oke. Efek samping yang berat bagaimana? Ada efek samping yang berat itu ditemukan 1 dari 1 juta kasus Hmm. infeksi lokal yang cukup berat disebut selulitis ya Hmm. di area penyuntikan. Tapi itu dapat dihindari. Yang penting penyuntikannya steril, diberikan alkohol ya, lalu kemudian disuntikan dan kemudian diberikan plester. Ya, jadi bisa dihindari sebenarnya. Itu Oke. mitos ya kalau efeknya berat ya. Efek, iya. Iya. Jadi tidak ada efek yang berat sampai menyebabkan kematian. Bahkan demam itu hanya 5% saja loh angka kejadiannya. Dan Dan demamnya pun hanya 1-2 hari kan dok? ya, betul. Nah, Hmm. itu yang saya mau tambahkan ya. Jadi kita mengenal istilah KIPI, kejadian ikutan pasca imunisasi. Jadi segala kejadian yang timbul setelah dilakukan imunisasi, apakah karena efek samping vaksin atau bukan, itu kita kategorikan KIPI. Oke. Contoh nih, KIPI misalnya itu contoh apa ya, tuh? KIPI. anak divaksin, lalu pulang anaknya terpleset, jedot, terus pingsan gitu kan. Nah, itu masuk KIPI nggak? Masuk. Nanti Masuk. terjadinya Masuk. 2 hari Oke. sesudah Setelah divaksin. vaksin. Nah, dan perlu dibuktikan apakah itu efek samping vaksin atau tidak. Nanti Oke. ada penelusuran ya dok ya pasti ya. Dokter. Jadi seperti yang disampaikan Dokter Valen tadi, jadi memang di masyarakat, Pak, Bu, ini Iya, Bu. banyak yang menolak gitu ya. Katanya nanti anak saya sehat-sehat diimunisasi malah jadi demam, jadi sakit. Nah, jadi ini memang tadi ternyata hanya 5% ya, Dok ya. Jadi efek manfaatnya lebih besar daripada yang ditakutkan tadi KIPI gitu. Dan itu nggak terjadi pada semua anak yang disuntik ya, Dok ya. Betul. Jadi mitos itu mungkin berkembang dari KIPI yang tidak ditelusuri. Jadi Oke. mungkin demamnya 5 hari kemudian, ya. Atau mungkin bisa juga saat mau divaksin dia sedang masa inkubasi, habis ketularan batuk pilek tapi belum sakit, Oke. ya. Terus kemudian 2 hari kemudian dia batuk pilek disertai demam dari vaksin gitu. Kan ada istilahnya masa inkubasi ya, kayak misalnya dulu Betul. pas COVID kita terpapar kan nggak langsung hari itu kita sakit. Betul. Ada perjalanan Iya penyakitnya. betul. Jadi untuk sebenarnya membuktikan apakah kejadian yang terjadi itu akibat vaksin itu perlu penelusuran dan Betul. perlu pembuktian apakah ini efek samping atau tidak. Bisa aja ini hanya KIPI yang bukan efek samping dari vaksin. Namun ya itulah mitos ya. Maka itu setiap kali vaksinasi, selesai vaksinasi selalu kita kasih ada monitor ya, dikasih hubungi sekian-sekian, nomor sekian apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti demam, mual muntah, atau gangguan lainnya. Oh, Mekanisme pelaporannya juga sudah ada. Jadi misalnya ada di puskesmas, kemudian di rumah sakit juga kalau ada terjadi KIPI itu dilaporkan ke Dinas Kesehatan dan kita di tingkat Kota Bogor sudah ada Pokja KIPI juga Bu. Di dalamnya ada berbagai dokter spesialis. Jadi eh, yang seperti tadi akan dilakukan penelusuran apakah ini benar KIPI atau malah sebenarnya udah mau sakit gitu ya. Kemudian disuntik malah jadi sakit. Ya, jadi seperti itu. Nah, lalu dok, kalau balita ini sudah menerima vaksin di usia 2 tahun, apakah perlu booster lagi atau tidak perlu? Ya, kalau yang sudah menerima vaksin di bawah 2 tahun ya. Oke, jadi memang ada kondisi-kondisi tertentu yang di mana vaksinnya sudah lengkap, dia perlu diberikan lagi. Apabila kondisi-kondisi ini tidak terpenuhi, sebenarnya pasien tidak wajib. Saya tidak bilang tidak boleh, ya. Kalau tidak boleh artinya ya nggak boleh. Kalau tidak wajib itu artinya diberikan, tidak membahayakan. Namun apabila tidak diberikan, ya tidak apa-apa juga karena sudah selesai. Nah, kondisi seperti apa sih yang eh, yang wajib diberikan ya? Yang satu itu adalah kalau pasiennya menjalani pengobatan HIV misalnya, cancer, kanker ya, kemoterapi, itu imunnya hilang soalnya. Ya, kemudian steroid jangka panjang ya pada penyakit autoimun biasanya ya. Terus kemudian juga cuci darah. Karena ketika dicuci darah, imunnya juga difilter ya. Jadi kembali lagi ke riset lagi. Nah, untuk pasien-pasien yang seperti ini kita sebut pasien imunokompromis ya, termasuk golongan itu, mereka perlu mendapatkan ulang
Sesuai Di dengan booster usia. ini ya, PCV ini ya. Ya, Oh, mungkin dia bukan booster tapi ulang, Bu, karena dianggapnya belum pernah divaksin. Thalassemia juga termasuk berarti ya. thalassemia. Kalau talasemia Iya. tidak termasuk di dalamnya, karena talasemia tidak menggunakan steroid, dia bukan autoimun dan dia tidak mengalami cuci darah. Jadi kalau talasemia Hanya tidak, transfusi ya dok ya. ya dia hanya transfusi darah gitu. Nah, kalau yang di luar itu, yang dianjurkan untuk diberikan vaksin PCV tambahan ya, itu adalah anak-anak yang mungkin malnutrisi. Pada saat dia usia di bawah 2 tahun, dia mengalami malnutrisi sehingga ada kemungkinan saat dia divaksin itu tidak terbentuk imunitas yang adekuat, tidak cukup imunitasnya. Karena dia Iya. banyak ya dok ya kita temukan stunting, growth faltering ya di usia di bawah 1 tahun. Saya sih masih sering dapat rujukan soalnya ya. Masih ada kasus-kasus stunting juga di Betul. Nah, untuk yang seperti itu bisa tuh diedukasi, mungkin perlu ditambahkan ya, tapi tentu saja gizi juga diperbaiki ya. Kemudian juga pada kasus-kasus yang di mana jadwal vaksin yang di bawah 2 tahunnya itu tidak teratur, ya, Oke, tidak teratur ya. itu baik dari intervalnya yang harusnya mungkin 2 bulan maksimal dia jauh gitu ya. Atau Ya. mungkin malah tidak lengkap ya, harusnya Hmm. minimal 3 kali. Kalau jadwal IDAI kan 4 kali ya. Tapi kalau di Vaskes PKM kan 3 kali. Mungkin dia baru 2 kali tuh, boleh diberikan Kalau ya. diberikan. Heeh. Karena kalau di atas 2 tahun dari yang rekomendasi IDAI cukup 1 kali. Dan itu Oke, perlindungannya panjang dia. Baru jangka divaksin panjang ulang ya. 55 tahun setahu saya. Wow, ya jadi ini berarti para orang tua harus nih, Nggak rugi vaksin ini baru sebenarnya. ya Iya. harus banget nih memanfaatkan Nah, vaksinasi gratis ini ya betul. dok ya. Dan kalaupun sudah lengkap diberikan pun tidak merugikan. Iya, betul. Heeh. Nah dok, kalau secara umum nih kasus pneumonia yang terjadi di Indonesia ini mengkhawatirkan atau tidak sih dok bila dibandingkan dengan negara sekitar atau global nih dok? Ya, menurut saya sih sangat mengkhawatirkan ya. Mungkin Ibu Yeni lebih cocok menjelaskan ini, tapi dari yang saya tahu, ya dari yang saya tahu, Indonesia ini sejak tahun 2018, saya lihat di datanya UNICEF, WHO, ya, baik dari angka incidence kejadian maupun mortalitas kematian, itu termasuk top 10 atau paling enggak top 20 lah. Top 20 yang tertinggi ya, bukan yang terendah ya. Ini bukan sesuatu yang baik ya ini ya. Bukan, ya. Bukan dibanggakan ini. Jadi ya mengkhawatirkan sekali. Mengkhawatirkan. Padahal Indonesia ini kan bukan negara terbelakang ya. Kita negara berkembang yang sudah mau menjadi negara maju ya. Betul sekali. Kalau yang terbelakang ya mungkin Afrika, Kongo Betul. gitu ya. Nah itu lebih tinggi memang dari Indonesia. Tapi masa kita mau saingan sih sama Indonesia? Jangan, kalau itu jangan. Tapi kenapa ini Indonesia ini angka infeksi menularnya tinggi padahal bisa dicegah dengan vaksinasi begitu sangat mudah. Mungkin mereka, dokter Yeni yang tahu di lapangan suka mendengar kata A, kata B, kata C yang bukan petugas kesehatan. Nah, bagaimana langkah dari Dinas Kesehatan Kota Bogor bisa membantu meluruskan pengetahuan ini untuk mereka mencari ke medis, ke dokter, ke bidan yang memang kompeten. Jadi yang disampaikan Dokter Valen tadi memang benar sekali ya bahwa kasus-kasus pneumonia ini memang sangat mengkhawatirkan. Data kami kemarin itu 4.071 dok untuk tingkat Kota Bogor saja. Januari sampai April 2025. Sudah 4.000. Jadi artinya di sini kalau di lapangan itu kita sering mendengar penolakan-penolakan karena lebih percaya dengan hoax di medsos gitu ya. Kadang-kadang, wah ini imunisasi nanti anak saya sakit gitu ya. Kemudian kadang-kadang ini vaksinnya halal atau tidak. Atau kadang-kadang tidak diizinkan oleh yang misalnya oleh mertua atau yang dituakan. Atau bahkan kadang-kadang mendapat informasi-informasi yang nggak benar tentang Oke. imunisasi. Jadi yang kami lakukan adalah memang yang pertama adalah meningkatkan edukasi. Jadi dari puskesmas, klinik, praktek mandiri bidan itu juga akan aktif memberikan edukasi-edukasi. Yang paling terdepan adalah ibu-ibu kader yang selalu Betul. berdampingan dengan puskesmas. Itu luar biasa semangatnya memberikan informasi, makanya eh, tahun lalu kita di 2024 sebenarnya Kota Bogor menjadi capaian paling tinggi imunisasinya Ibu. Jadi memang luar biasa. Wow, selamat untuk Kota Bogor. Dapat penghargaan. Jadi ini kerja keras kita bersama.
baik dari pemerintah maupun swasta yang sangat memperhatikan anak-anak di Kota Bogor. Jadi tahun ini kita juga akan terus lebih Genjot semangat terus. edukasi, ya capaiannya tinggi, kemudian anak-anaknya sehat. Begitu. Betul. Betul banget ya. Jadi memang apa masyarakat itu harus diedukasi dan semua itu tentang informasi-informasi tentang kesehatan. Karena nggak sampai juga belum tentu di bawah itu mereka punya HP, belum tentu juga mereka punya apa TV ataupun seperti itu ya. Jadi pengetahuan-pengetahuan seperti itulah yang mereka kurang mungkin di apa di level-level tertentu ya gitu seperti itu. Jadi Masih di sini. Dinkes dan PKK mungkin juga ya kita harus turun ke bawah ya. Karena jenjangnya juga kan ada ya kayak misalnya PKK itu ada kota, kecamatan dan kelurahan ya. Jadi yang paling gak ada terdepan adalah kelurahan. Nah seperti itu. Jadi kelurahan juga harus bekerja sama sama RT RW untuk mendata dulu bagaimana keadaan di wilayah masing-masing sampai misalnya kita mau bikin edukasi tentang apa vaksin Vaksin. apapun tentang kesehatan apapun ya seperti itu. Karena saya sering datang ke suka lah bukan sering suka beberapa kali datang ke posyandu gitu ya. Datang ke situ apa namanya mendengarkan dari eh, orang tua balita gitu kan ataupun apa lansia-lansia gitu seperti itu ya. Jadi apa yang mereka keluhkan, apa yang mereka perlukan seperti itu. Jadi memang kita memang harus datang atau mencapai eh, grassroots ya, akar rumput Betul, ya, sampai seperti itu. akar rumput. Ya, seperti itu. Terima kasih. Karena ini penyakit pneumonia dan meningitis ini bukan untuk level atas aja ya. Ini kebanyakan juga di bawah ya. Betul. Semua level sih sebenarnya Iya, pneumonia iya. ini. Jadi bisa juga menyerang yang middle up gitu ya, Dok. Bisa, Bisa ya, begitu ya. sangat bisa. Karena apa tuh, Dok? Kan uang ada, bisa sering ke rumah sakit gitu ya, ataupun mungkin punya HP ataupun apa media-media yang bisa kita mendapatkan apa namanya Informasi tentang informasi vaksin seperti atau itu. mau Nah, seperti pneumonia. itu, Dok. Jadi Bu, Dok, juga kita lihat di lapangan karena tingkat kepercayaan begitu. Kadang-kadang ya paling banyak kepercayaan terhadap imunisasi itu. Jadi kadang-kadang masih ada yang merasa imunisasi ini nggak penting gitu. Jadi memang kami Dinas Kesehatan bersama dengan PKK juga Ibu akan terus berkolaborasi dengan kader juga PKK bahkan nanti klinik-klinik swasta juga bersama semuanya untuk mengedukasi seluruh lapisan masyarakat begitu ya. Siap, terima kasih Dokter Yeni, terima kasih Teh Yanti. Mungkin terakhir saya minta dari Dokter Valen, spesialis anak RS Siloam Bogor, bagaimana tips and trick untuk para ibu TPPKK ini memberitahukan, menghimbau manfaat vaksinasi agar cakupan angka vaksinasi di Kota Bogor menjadi lebih tinggi. Oke. Tapi kalau boleh sedikit saya menambahkan yang tadi ditanyakan sama Bu Yanti ya. Siap. Sebenarnya jawabannya adalah multifaktorial ya Bu ya. Kenapa bukan hanya masyarakat kelas menengah ke bawah saja yang bisa terkena ya? Karena banyak faktor, diantara juga faktor gizi. Terus kemudian kedua yang tadi saya sebutkan bahwa kuman ini ada di mana-mana, bahkan di orang yang terkesannya sehat. Nah mungkin itu juga bisa jadi salah satu cara mengedukasi ke ibu-ibu yang rentan gitu. Mungkin mereka menganggap bahwa pneumonia itu datangnya dari perokok ya, atau mungkin mereka menganggap pneumonia ini datangnya tuh dari orang yang sakit berat gitu ya. Sama lah TBC juga mereka banyak berpikir penderita TBC itu harus batuk darah gitu. Itu beda ya, Dok ya, pneumonia sama TBC. Beda Bu, TBC itu tuberkulosis, vaksinnya BCG. Dan dia, ya pneumonia bukan penyakit yang menahun ya. Jadi dia akut sifatnya, dia datang, kena, berat, sembuh, and that's it gitu. Kalau TBC dia panjang perjalanannya. Kemudian juga untuk mengedukasi itu juga kita perlu mengubah paradigma. Paradigma itu mindset, bagaimana cara mereka berpikir. Dan itu akan lebih mudah apabila dilakukan one on one. Jadi dilakukan apa tadi, sweeping ya Bu ya? Ya, Ya. sweeping, jadi didatangi ke rumahnya, Betul. diedukasi. Sering juga kita jumpai waktu disuruh datang ke posyandu nggak mau Bu Yanti. Hmm. Jadi tapi ketika didatangin ke rumahnya, diajak bicara, akhirnya mau terbuka disuntik. ya. Jadi Ya. dengan puskesmas dilakukan juga sweeping gitu ya, dan biasanya bersama kader juga. Ya. Tadi Bu Yeni sempat menyebutkan istilah trust issue ya. Nah, untuk mengubah pola pikir
itu kita perlu punya koneksi yang baik. Kita perlu bisa trust sama seseorang gitu. Mau apa namanya sebaik apapun kita mengedukasi, kalau orang tersebut tidak trust sama kita, pasti mental, Bu. Betul. Ini bukan cuma vaksin ya, maksudnya everything lah ya. Apapun paradigma hanya bisa dirubah kalau koneksinya baik gitu. Jadi menurut saya sweeping ini dengan one on one ini kita satu menunjukkan bahwa kita care. Kita peduli loh, datang ke rumah gitu kan. Home care itu kan mahal kan pasti kalau bayar ya. Ya kan kita care, kita datang, kita tanya ada problem apa. Mungkin kita perhatikan bukan hanya vaksinnya tapi gizinya juga gitu ya. Meskipun nggak bisa langsung ditangani tapi kita paling nggak screening lah lakukan. Terus kemudian ya baru kita jelaskan tentang bagaimana sih cara penularan pneumonia. Terus udah gitu vaksin ini manfaatnya apa, efek sampingnya seperti apa. Saya rasa pendekatan seperti ini lebih efektif gitu. Apalagi juga vaksin yang belum divaksin juga masih banyak ya. Jadi kalau kita bergerak cepat satu demi satu, mungkin eh, lebih efektif dan orang lebih mau denger gitu. Dan akhirnya mau divaksin. Oke, nah ini kita mau sapa terlebih dahulu nih dok. Semua peserta yang sudah ikut talk show hari ini ada 400 peserta ya. Wow, halo. Terima kasih semuanya yang sudah Halo. mengikuti talk show kita. Semoga talk show ini bisa bermanfaat dan juga bisa memberikan hasil cakupan vaksinasi yang lebih banyak lagi. Nah ini kita masih cukup nggak ya sesinya kalau untuk sesi tanya jawab? 5 menit, berarti kita ada pertanyaan? Oke, di chat bisa ada. Kan ada yang mau live, angkat tangan. Ada yang mau live? Yang bertanya, satu live, dikasih. Oke, kita kasih satu kesempatan untuk bertanya. Ya. Oke, mungkin kesimpulan dari Dr. Valen ini adalah kolaborasi antara tim penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga Kota Bogor bersama dengan Dinkes dan jajarannya itu bagaimana mereka dapat memberikan sentuhan hati ke hati dengan pasien-pasien, calon pasien yang mempunyai risiko terjadinya stunting, malnutrisi, bahkan infeksi menular yang tinggi. Jadi memang harus dari hati ke hati ya dok ya. Semangat Teh Yanti, Dokter Yeni, Ibu-ibu PKK semangat. Ibu, bapak-bapak PKK, ada yang mau bertanya? Boleh izin bertanya? Izin bertanya dari Rosi Rahayuni. Atau ada yang Ya, mau angkat tangan tuh? ya Pak saya Medi. Rosi. Ya, Pak Medi. Baik, turun Pak Dokter, Bu Ya. Wali yang sudah menjelaskan terkait dengan fenomena ini ya. Luar biasa ini informasinya sangat penting tentunya. Yang ingin saya tanyakan terkait dengan kehidupan sehari-hari dengan anak-anak kita, baik itu di lingkungan rumah ataupun di sekolah, terutama lingkungan rumah nih dok. Ada nggak hal-hal khusus di rumah nih? Misalkan begini, apakah perlu kita memperbaiki rumah sanitasinya agar baik, pencahayaannya agar bagus, seperti apalah di rumah supaya anak-anak terhindar dari penyakit ini? Itu aja mungkin. Ventilasinya mungkin yang menjawab Dokter Valen. Oke, baik. Dilihat dari cara penularannya yaitu airborne. Yang perlu diperbaiki adalah ventilasi tentu saja. Jadi ventilasi yang baik juga mengurangi angka kejadian. Kemudian juga mengingat ini lebih sering terjadi pada balita, khususnya bayi di bawah 2 tahun, maka perlu diperhatikan juga bahwa kebiasaan mencium bayi di daerah wajah, baik oleh orang tua maupun orang asing, itu juga meningkatkan penularannya. Karena saya ulang sekali lagi, bakteri pneumococcus ini ada sebagai bakteri yang berkoloni di hidung tenggorokan orang yang sehat. Jadi ada tamu, ada orang-orang lah yang mau cium-cium di daerah wajah, itu sebaiknya jangan, khususnya pada bayi di bawah usia 2 tahun. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Nah, jadi jangan tersinggung kalau ada orang tua yang punya bayi, jangan dekat-dekat anak saya. Ternyata benar secara medis dapat menularkan dari hidung maupun
dari mulut saat dia berbicara ke bayi tersebut. Direct gitu langsung, hidung ke Direct. hidung gitu. Iya, dari air liur, dari jatuh yang dari hidung juga. Jadi memang Pemedi ini kalau masalah untuk di rumah tentu saja sirkulasi harus baik. Harus ada udara in dan out, udara keluar dan udara masuk. Jendela dibuka, ruangan itu tentu semua harus mempunyai jendela yang baik. Gitu Pak Medi. Apakah sudah cukup Pak Medi? Kasih Nah, dok. karena kita sudah jam 10 ini sudah selesai waktu kita. Jadi saya minta dari setiap narasumber di sini memberikan sepatah dua kata mutiara untuk para peserta kita. Dimulai dari Dokter Yeni. Ya. Kami Dinas Kesehatan Kota Bogor sangat berharap kita bisa berkolaborasi baik itu pemerintah maupun swasta dalam menyehatkan anak-anak di Kota Bogor. Jadi imunisasi ini penting sebagai salah satu pencegahan agar tidak tertular pneumonia. Ya, kalau dari saya generasi itu adalah kunci dari masa depan bangsa. Jadi apapun cara yang bisa kita upayakan, upayakanlah meskipun capek dan mencegah lebih baik daripada mengobati. Oke, nah dari Teh Yanti. Ya, saya sebagai seorang ibu dan juga istri kepala daerah sangat menghimbau untuk orang tua yang sudah mempersiapkan anaknya untuk menjadi generasi penerus, ya, generasi penerus yang harus sehat, generasi penerus yang berkarakter baik, ya. Nah, salah satunya sehat. Sehat ini harus dimaksimalkan, Bapak Ibu, karena anak-anak ini kan nanti akan berkembang, dia akan bergaul dengan siapapun, ya. Jadi cukupkanlah dia makan makanan yang bergizi dan juga vaksin, ya. Untuk khususnya vaksin pneumonia dan meningitis ini jangan segan-segan atau jangan ragu, kejar ya gratisnya sampai bulan ini untuk vaksin PCV 13 ini. Terima kasih. Oke, baik kalau begitu kita tutup acara ini ya. Terima kasih kepada Teh Yanti Rahim, Dokter Valen dan juga Dokter Yeni. Dan juga terima kasih kepada 400 peserta yang sudah bergabung bersama kita. Semoga talk show hari ini bisa bermanfaat, bisa memberikan cakupan vaksinasi yang lebih banyak lagi sehingga anak-anak di Kota Bogor ini semuanya sehat. Nah, jadi Kota Bogor ini bisa mendapatkan generasi anak muda ini yang cerah sehingga bisa membangun Kota Bogor nantinya itu lebih banyak lagi. Kalau begitu, oh kita ada rekaman YouTube-nya jadi nanti bisa ditonton kembali sebelum selesai. Kita mau foto bersama dulu. Oke, semua peserta on cam ya. On cam ya Bapak Ibu. Kameranya dinyalain, Kita foto. kita foto bersama. Satu, dua, tiga, cheese. Gaya lainnya, satu, dua, tiga. Cheese. Oke, kalau gitu terima kasih banyak semuanya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada kesempatan talk show selanjutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wabarakatuh.